Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di seputar info. Memang percaturan politik sekarang lagi memanas, terutama setelah ditetapkannya saudara Hasto Kristianto sebagai tersangka yang berkaitan dengan suap menyuap yang berkaitan dengan Harun Masiku. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa orang yang memang sama-sama terkait masalah suap menyuap maupun korupsi dan lain sebagainya. Sekarang akhir-akhir ini memang mereka-mereka semua kebanyakan dari partai merah ya, partai banteng. Nah, terakhir sebelum saudara Hasto sempat yaitu di vonis ya yang namanya Harvey Muiz. Harvey Muiz terkait dengan skandal uang sebesar 300 triliun, luar biasa. Bagaimana hasilnya? Yaitu 6,5 tahun vonisnya. Gila nggak ini? Ini kan luar biasa ya. Yang mencuri uang cuman berapa ratus ribu, hukumannya tidak sebanding dengan yang triliunan. Hanya 6,5 tahun. Masyarakat banyak bersuara di sana. Dan akhirnya suara masyarakat terdengar sampai ke telinganya Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan langsung Bapak Prabowo memberikan respon yang sangat cepat atas kegelisahan masyarakat yang tidak merasakan keadilan dengan hukum yang dilakukan oleh pihak pengadilan, di mana hakim memvonis cuma 6 tahun, 6,5 tahun. Kan ini luar biasa. Akhirnya direspon oleh Pak Prabowo. Coba kita lihat respon daripada Pak Prabowo. Ratusan triliun. Naik banding. (50 tahun). Ya, akhirnya Bapak Prabowo merespon keresahan masyarakat yang hanya diputus vonis cuma 6,5 tahun. Naik banding dong. Ya, ini respon Prabowo dan langsung direspon oleh pihak kejaksaan. Coba kita dengarkan ini respon dari pihak kejaksaan ya.
responsif. Lima puluh tahun. Ya, jaksa penuntut umum tuntutannya 12 tahun, kemudian ditetapkan oleh hakim 6,5 tahun. Bapak Prabowo menyatakan kalau bisa 50 tahun, tapi dia disampaikan bahwa Undang-Undang Tipikor ya ada regulasinya, katanya seperti itu ya. Ada regulasi aturan, maksudnya ya, aturan hukumnya seperti itu. Kita ya memang kalau sudah berbicara masalah aturan hukum memang tidak bisa lepas daripada koridornya, di mana sudah ada protap dan jelasnya ya. Jadi ya kalau Pak Presiden menginginkan 50 tahun, kita pengen tahu aja sih sebenarnya ya, bagaimana respon selanjutnya. Walaupun memang sudah direspon ini oleh pihak kejaksaan, tapi akan mengajukan memori banding. Ya, akan mengajukan memori banding kembali. Kita lihat saja nanti ya, dengan tuntutan yang awalnya 12 tahun kemudian divonis 6,5 tahun. Tentunya juga ini harus apa ya? Karena kalau Bapak Presiden kan melihat daripada masalah kemasyarakatan, bagaimana masyarakat apa namanya keresahan, ada keresahan di masyarakat. Bapak Presiden Prabowo merespon. Ya tapi itu sekali lagi bahwa di sana memang ada aturan ya, aturan daripada perundang-undangan. Ya, tapi kalau misalkan jumlah sampai triliunan ya saya kira itu harus sebanding lah. Kalau harus diponis cuma 6 tahun, saya kira juga ini harus ada di apa namanya ya, dicoba dikaji ulang bagaimana seorang hakim bisa menentukan dengan 6 tahun setengah ya, 6 tahun 5 bulan. Coba karena ini tidak sebanding dengan kasus yang sifatnya apa ya, kalau memang ini tipikor ya, tipikor yang pencurian-pencurian yang hanya puluhan ribu, ratusan ribu, tuntutannya hampir tidak beda jauh. Nah ini coba apa namanya bisa dikaji ulang masalah ini semua. Ya kalau kita lihat daripada sejarah ke belakang ya, bagaimana pihak hakim memutuskan perkara Harvey Muiz ini, kita lihat memang sangat kontradiktif, di mana vonis hakim menentukan malah sang tersangka tersenyum ya, tersenyum bebas seperti itu ya. Coba kita lihat ini vonis daripada masa lalu ya, masa Harvey Muiz.
Ya, itu vonis daripada hakim ya, vonis daripada hakim bahwa 6 tahun 5 bulan. Dan coba kita lihat bagaimana reaksi daripada sudah terdakwa ya, tersangka dari Harvey Mois. Ya, ya memang kalau lihat daripada hasil ya memang ya 6 tahun 5 bulan. Kita lihat tadi bagaimana ekspresi daripada saudara HM ya, saudara HM yang tersenyum lebar bersama istrinya. Ya kalau orang dihukum biasanya kan apa ya, menangis dan lain sebagainya, ini kan malah tersenyum. Justru ini menambahkan ada apa gitu loh dengan putusan ini. Padahal gila loh sampai ratusan triliun loh. Dan yang harus kita coba kita fokuskan bahwa proyek 300 triliun pertambangan, di mana sebuah pertambangan itu kan ada yang namanya tempat, ada namanya pembebasan tanah, adanya operasional, ya, adanya pengamanan, adanya proses perizinan, pengamanan perizinan. Nah ini kalau misalkan ini sudah terkait masalah hal yang berkaitan dengan pelanggaran, tentunya bukan hanya HM di sini yang bisa bergerak. HM tidak mungkin bergerak sendiri. Kalau proyeknya cuma sekitar aja ratusan juta ya, mungkin bisa jadi prosesnya mungkin agak mudah. Tapi kalau berkaitan dengan sudah angka triliunan, berarti ini banyak orang-orang yang ada di belakang HM tentunya. Ini yang kita fokuskan. Ya, siapa di belakang ini semua? Siapa di belakang HM sehingga HM begitu bisa melakukan proses pertambangan ini begitu lancar? Dan kenapa kok pada era Prabowo baru bisa terungkap? Dan ini kita harus fokuskan di sini. Ya, jadi satu adalah masalah bagaimana keputusan yang 6,5 tahun, apakah ada permasalahan tidak di masalah pengadilan, orang-orang yang ada di pengadilan sana, apakah ada permasalahan apa tidak? Tentu itu pun harus difokuskan. Juga ada orang-orang di belakang ini semua. Proyek pertambangan yang sangat besar. Siapa di balik HM ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.